alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu wastanna bi sunnatihi wa salaka nahjahu ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Dr. Rusli, yang kami hormati Kepala Puskesmas Kutomo Ito, yang kami hormati Bapak Aswin, Kepala Seksi yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kurang lebih tinggal 3 bulan lamanya kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini, majelis yang dirindukan oleh orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang soleh dan solehah, maka tentunya kita rindu datang ke majelis ta'lim. Kalau kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, maka tentunya kita senantiasa rajin datang ke majelis ta'lim. Karena itu hanyalah didamba-dambakan oleh orang-orang laki-laki yang soleh dan laki-laki yang solehah, atau perempuan yang solehah maksudnya. Dan kalau kita melihat orang yang baik juga akan bertemu di majelis taklim. Ya, kalau misalnya para jomblo yang masih jomblo, carilah wanita solehah itu di majelis taklim. Disitulah kita akan mendapatkan kebaikan dengan kita mencari pasangan hidup kita di majelis taklim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas indahnya taghaful. Taghaful itu berasal dari kata ghafala. Ghafala itu artinya lalai. Kalau taghaful itu artinya berpura-pura lalai atau berusaha untuk melupakan kesalahan orang lain. Jadi kalau orang bersalah kepada kita, ketika kita memiliki akhlak yang mulia, taghaful ini, dia ditanya, orang ini pernah salah sama ente? Dia mengatakan, oh tidak pernah. Ya, kenapa? Karena dia memiliki akhlak taghaful. Ya, karena kadang orang mengatakan, iya saya sudah maafkan ente, tapi saya tidak pernah lupa. Oh, berarti itu dia tidak memiliki sifat taghaful. Ya, kalau dia memiliki sifat taghaful, ya, dia memaafkan orang sekalipun orang itu punya kesalahan yang berat, yang di luar dari naluri kemanusiaan. Ya, kadang orang ingin membalas dendam, ya, ingin membalas seketika. Padahal kalau kita bersabar dan kita menyerahkan semua sama Allah, Allah Maha Adil, Allah Maha melihat. Ketika kita sabar, ya, saya sering membahasakan kepada teman-teman saya, lebih baik saya dipukul dengan balo, jangan orang bersabar akan. Ya, kalau orang pukul dengan balo, itu setahu-tahu bahwa itu DP ukuran. Tapi kalau orang bersabar akan, lebih dari balo yang dia mendapat rasa. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu sifat taghaful ini hal yang hendaklah kita jaga bersama, kita sebagai seorang muslim, ya, dan kita yang senantiasa datang di majelis taklim memiliki akhlak taghaful ini. Berkata Ja'far bin Shadiq, beliau mengatakan, azimu aqdarakum bit taghaful. Muliakanlah kedudukanmu
dengan tagaful. Jadi orang kalau memiliki tagaful, pura-pura tidak tahu dengan kesalahan orang, maka dia akan mulia. Orang yang mengalah itu belum tentu kalah. Ya, ketika ada masalah dia mengalah, belum tentu dia kalah. Orang yang bisa menahan amarahnya itu belum tentu dia kalah. Malah justru dia adalah orang yang mulia di hadapan manusia yang lain dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan kata maaf itu ada dua. Ada namanya al-afu, ada namanya as-safhu. Kalau al-afu itu memaafkan tapi masih ada benih-benih kebencian. Saya sudah maafkan ente, tapi saya tidak pernah lupa. Oh, berarti itu adalah al-afu. Dia maafkan tetapi masih ada kebencian. Tapi kalau as-safhu itu kemarahan yang seakan-akan orang itu tidak bersalah kepadanya. Ya, itu namanya as-safhu. Jadi al-afu dengan as-safhu ini dua hal kalau di dalam bahasa Arab diterjemahkan secara letterlek artinya memaafkan. Tetapi kandungan yang terdapat di dalamnya kalau al-afu itu memaafkan dengan masih memiliki kebencian dalam hatinya, sedangkan as-safhu itu memaafkan sudah tidak ada lagi kebencian di dalam hatinya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-A'mash bahwasanya Al-Aqsam bin Saifi mengatakan was-sururu fit taqaful. Kebahagiaan itu pada tagaful. Orang kalau tagaful, orang yang memiliki sifat tagaful, melupakan kesalahan orang, pasti dia tenang. Ya, pasti dia tenang. Tetapi kalau dia tidak punya sifat tagaful, dia sakit hati terus. Dia akan senang hatinya kalau dia ingin membalas ya kesalahan yang dilakukan kepada dirinya. Kalau itu orang yang tidak memiliki sifat tagaful. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah senantiasa menjaga tagaful ini. Dan juga sebagian para ulama Al-A'mash mengatakan at-tagaful yatfi'u syarran katsira. Tagaful itu akan memadamkan keburukan yang sangat banyak. Jadi kadang kalau kita ingin membalas keburukan yang banyak yang ingin kita balas kepadanya, apalagi kalau sudah dilandasi dengan emosi, apalagi kalau sudah ditunggangi oleh syaitan, kita ingin membalas seketika hal itu. Tetapi kalau kita memiliki sifat tagaful, maka tentunya keburukan-keburukan yang ingin kita lakukan kepadanya, balas dendam yang ingin kita lakukan kepadanya, maka itu akan hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithlu. Balasan bagi orang yang bolehnya kita membalas dengan keburukan yang sama. Tapi tidak mungkin orang membalas dengan keburukan yang sama, apalagi kalau sudah emosi. Tidak mungkin, pasti dia akan ingin berlebihan dalam membalas. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithlu. Bolehnya kita membalas dengan keburukan yang sama. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan ingin perdamaian, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia tidak akan berurusan ya. Kalau dia sudah membalas, itu namanya dia akan berurusan ya di masa-masa berikutnya. Karena apa? Karena dia sudah membalas dendam dan dia juga sudah menebarkan kebencian kepada orang lain tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak yang mulia juga adalah tarku al-waqi'ati fihim. Meninggalkan untuk menjelekkan kepada saudaranya. Kadang orang kalau duduk diam, tidak ada hal yang dia ingin bicarakan, kadang dia menggibah kepada saudaranya, menjelekkan kepada saudaranya. Qala a'rabiyyu li rajulin. Seorang Arab Badui berkata kepada seseorang, qad istadlaltu ala uyubika bi kasrati dzikrika li uyubin nas. Ya. Orang Arab Badui itu mengukur seseorang itu banyaknya keburukan pada orang lain dengan dia menyebutkan keburukan orang lain selain dari orang lain itu kepada dirinya.
Jadi kalau kita melihat orang itu buruk, lihat dia bicara apa. Kalau dia menjelekkan-jelekan orang, begitulah keburukan yang dilakukan. Karena apa? Semakin dia menjelekkan orang lain, sebenarnya dia menjelekkan orang lain itu adalah dia tidak mampu bersaing sehat, sehingga dia menjelekkan kepada orang lain. Maka kalau dia senantiasa menjaga lisannya, tidak menjelekkan orang lain, tidak menjatuhkan orang lain, ya, maka itu lebih baik bagi dirinya. Dia senantiasa menjaga lisannya karena dia bisa bersaing sehat. Karena sekali lagi, orang yang hasad, orang yang suka menjelekkan, itu sebenarnya adalah orang yang memiliki banyak kekurangan. Dan dia menumpahkan dengan membalas hal itu, dia tidak mampu untuk bersaing dengan orang itu, dia menjatuhkan orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak yang mulia adalah qabulul uzri min fa'ilihi, sadaqa au kadhiba. Di antara akhlak yang mulia adalah menerima uzur dari saudaranya, sadaqa au kadhiba. Apakah dia itu benar-benar dia punya uzur atau tidak? Ya. Kadang orang misalnya kalau kita melihat orang itu bersalah kepada kita, kita harus berikan uzur. Mungkin dia tidak tahu, oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia tidak sadar, oh kita berikan uzur kepadanya, ya. Karena kata Ibnu Mazin rahimahullahu taala dalam sebuah perkataannya, "Idza ra'aita syai'an min akhika faltamisu ila 70 uzran." Apabila kamu mendapat kepada saudaramu sesuatu keburukan, maka carilah 70 uzur. Fa illam takbal fa anta mu'ib. Kalau kamu tidak mendapatkan 70 uzur itu, maka kamulah yang tercela. Ya, maka kamulah yang tercela. Jadi kalau ada saudara kita yang berbuat kesalahan kepada kita, yang pertama kali di otak kita, oh mungkin dia tidak tahu, oh mungkin dia tidak sadar, oh mungkin itu kalau dia misalnya berboncengan dengan cewek, oh mungkin itu keluarganya, mungkin itu adik perempuannya, oh mungkin itu saudaranya, oh mungkin itu mamanya, oh mungkin itu. Cari uzur sehingga kita tidak bersuudzon kepada saudara kita. Karena husnuzon itu tanda baiknya hati seseorang, dan suudzon itu adalah tanda buruknya hati seseorang. Kalau dia sudah mendahulukan segala sesuatu itu suudzon, buruk sangka, maka dikhawatirkan hati kita sementara bermasalah karena kita senantiasa selalu berpikiran buruk kepada saudara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man i'tadzara ilaihi akhuhul muslim falam yuqbal uzrahu fa alaihi mithlu sahibil mikmaksin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta uzur, saudaranya itu meminta uzur kepadanya, falam yuqbal, kemudian dia tidak menerima uzur yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, fa'alaihi mithlu sahibi maksin, maka tentunya dia seperti diumpamakan oleh Nabi itu seperti pemungut pajak. Pemungut pajak itu tidak mau tahu ente punya uang dengan tidak bayar pajaknya, ya. Kalau punya uang bayar. Itulah diumpamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau tidak memberikan uzur kepada saudaranya seperti pemungut pajak. Maka berhati-hatilah, hendaklah kita senantiasa yang pertama kali di otak kita, apalagi kalau misalnya saudara kita tidak mengangkat telepon padahal kita membutuhkan, kita berhusnudzon, oh mungkin HP-nya di saku tapi dia tidak dengar, atau mungkin HP-nya ini silent, atau mungkin HP-nya itu di-charge jauh dari dirinya sehingga dia tidak sempat melihat panggilan dari kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata seorang penyair Arab, "Iqbal ma'azira man ya'tika mu'tadiran." Terimalah uzur orang yang meminta maaf kepadamu. Jadi kalau orang sudah meminta maaf, terimalah uzur dari dia. Jangan kemudian kita mau habisin dia sudah pakai jurus bumi hangus, harus dihancurkan, ya. Tentunya kita harus memberikan uzur kepada saudara kita. Iyarau indaka fi maqala aw fajara. Apabila kamu melihat, benar-benar melihat dia itu melakukan keburukan atau tidak. Jadi kita yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencari uzur kepada saudara kita. Faqad ata'aka man ardaka zahiruhu wa qad ajalla man ya'sika mustatira. Sungguh ada orang-orang yang senantiasa
melakukan kebaikan kepadamu secara zahir, dan sungguh juga ada orang-orang yang menyelisihimu sementara dia dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dalam artian, ada orang yang benar-benar menampakkan kebaikan kepada kita, benar-benar dari hatinya. Ada orang yang menampakkan kebaikan kepada kita, tapi dia menikam dari belakang. Dia senyum-senyum tertawa kepada kita, ya, senyum-senyum, cerita bagus dengan kita, senyum sapa manis, tetapi balik belakang dari kita dia menikam dari belakang kepada kita. Ini ada orang-orang yang seperti ini modelnya, wal iyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad ajalluka man ya'sika mustafira. Berkata Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, al-mu'min talibul uzra ikhwanihi. Orang yang beriman itu mencari uzur kepada saudaranya. Wal munafiq talibul asaratihim. Sedangkan orang-orang munafik itu mencari-cari kesalahan mereka. Jangan sampai kita termasuk orang yang munafik, yang senantiasa yang mau mencari kesalahan-kesalahan orang. Jadilah kita seperti madu, seperti lebah yang mau mencari madu di bunga-bunga, di tempat-tempat yang baik. Tapi janganlah kita seperti lalat yang senantiasa ingin mencari-cari keburukan dari orang lain, ingin mencari hal yang kotor di tempat sampah. Jangan sampai kita demikian. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita termasuk lebah yang mencari kebaikan dari orang, ataukah seperti lalat yang senantiasa mencari keburukan dari orang lain? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya, maka itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga dari syaitan laknatullahi alaih. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب